Apa ya passwordnya? Bu aja ngapain meriksa laptopnya Romeo? Apa dia lagi nyari informasi? Lepasin nggak? Lepasin! Tolong bawa orang ini. Saya mau kamu tes darahnya, kognitif, EKG, dan CT scan. Habis itu kamu periksa dengan teliti, dan saya mau tahu apa orang ini benar-benar amnesia atau enggak. Baik, Bu. Sebentar ya, Yasmin. Halo? Tante, Mau apa kamu? Pak Baskara dan anak buahnya datang ke rumah sakit, Tante. Dan mereka maksa-maksa Papa buat ngejalanin tes. Tes apa coba maksudnya? Oh ya? Kok bisa? Nanti saya akan segera ke sana. Tolong buruan kesini, Tante. Aku sama sekali nggak suka ngeliat Papa dipaksa-paksa kayak gitu. Iya, kamu tunggu di sana ya. Yasmin, saya ada urusan. Nggak apa-apa kan kamu pulang sendiri? Nggak apa-apa, Bu. Oke, Yasmin, saya duluan ya. Iya, Bu, hati-hati. Ayo, Pak. Sen, Makasih ya, sayang. Makasih ya, Dirga. Gimana, Rom? Gue lumayan yakin sih kalau Bu Ajeng nggak akan curiga. Lumayan sih, Gak. Udah cepetan lu foto. Makam udah ready. Ya, syukurlah kita berhasil. Dengan begini, Bu Ajeng nggak akan curiga lagi sama makam orang tua kamu. Iya, urusan foto keluarga udah selesai. Makam juga udah selesai. Tapi, Yasmin, kok Bu Ajeng tiba-tiba pergi duluan ya? Nggak tahu, aku juga nggak tahu dia teleponan sama siapa. Cuma kayaknya urusannya penting deh. Oh iya, sayang, tadi aku sempat mergokin Bu Ajeng. Tadi dia ada di ruangan kamu dan dia lagi ngecek-ngecek laptop kamu. Hah? Kok bisa? Dia ngecek kapan di laptop Romeo? Aku juga nggak tahu. Sebentar ya, Papa nelfon. Halo, Pak. Halo, Rom. Papa lagi di rumah sakit ya? Papa lagi bawa Pras untuk cek kesehatannya. Papa bawa papras? Iya. Tadi Papa suruh orang Papa untuk bawa paksa dia ke rumah sakit. Ya, biar kita tahu kondisi sebenarnya. Oh, sorry Rom, Papa harus lakukan ini karena kalau nggak begini kita nggak akan pernah tahu siapa orang di balik perencanaan pembunuhan kamu. Kamu bisa kesini kan? Iya, Pak, bisa. Aku kesana sekarang. Ya, Papa tunggu ya. Kenapa, sayang? Papa bawa paksa papras. Papa mau ngecek kondisi papras itu sebenarnya dia beneran amnesia atau enggak. Wah, bokap lu nekat juga ya. Berarti dia udah nggak sabar tuh, mau tahu kebenarannya penyakitnya si Pras. Ya apapun sih nanti hasilnya, semoga penyidikan kita juga bisa cepat selesai lah. Mas Baskara benar-benar deh. Aku nggak pernah bisa menebak langkah yang diambil. Tapi aku harus menyelamatkan Pras. Bagaimanapun caranya, harus aku selamatkan. Pak,
Ngebut aja Pak, nggak apa-apa. Saya harus cepat nyampe rumah sakit. Ya, siap Bu. Astaga, kacau semuanya. Kalau sampai papa tahu, Yasmin adalah anak dari Om Yoga, semua rencanaku yang sudah aku siapin ini akan hancur, semuanya akan gagal. Ini nggak boleh sampai kejadian. Ini nggak boleh sampai papa tahu. Oke, kalau gitu, satu-satunya jalan keluar adalah aku harus menikah dengan Yasmin secepatnya. Sebelum papa tahu siapa Yasmin sebenarnya, supaya aku bisa mengamankan posisi aku di perusahaan Cakradinata. Jangan-jangan tadi Bu Ajeng buru-buru karena dia mau ngecek Papras. Kenapa Papras mau diperiksa sama Pak Baskara? Ya, bisa jadi sih. Tapi gimana kalau misalkan hasil periksanya tetap amnesia? Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan itu adalah kita harus menyelidiki Mama. Karena Mama itu kenal sama Pak Heru. Tapi ngorek informasi dari nyokap lo itu bakalan susah, Rom. Bahkan lo sendiri juga nggak akan bisa ngelakuin itu. Iya, lu bener sih. Mama pasti akan curiga kalau gue tiba-tiba nanya soal Pak Heru. Terus gimana? Penyelidikan kita buntu dong. Aku rasa pendidikan kita nggak buntu deh. Masih ada yang bisa kita selidiki. Soal apa? Kamu inget gak? Aku nemuin foto pas Parangga masih kecil dan dia foto sama ayah aku sama Pak Baskara. Iya, aku ingat. Kenapa emang? Bu Ajeng sama Pak Baskara tuh kayak nggak punya sahabat. Tauku papaku emang nggak punya sahabat sih, tapi kalau teman kerja sih banyak. Jadi pas kamu masih kecil pun Pak Baskara itu memang nggak punya sahabat dong ya? Semuanya tuh cuma teman dan kolega aja. Waktu aku kecil, iya setauku emang nggak ada sih. Aku pernah nanya masalah itu sama Parangga dan dia nggak jujur. Tapi aku yakin Parangga tuh kenal sama ayahku. Mungkin aku bisa selidikin itu sih. Berarti kita harus paksa si Rangga untuk ngaku. Enggak, please lu jangan kasih ide yang aneh-aneh lagi ya. Aneh apaan sih? Gue kan cuma bilang kita harus paksa si Rangga itu untuk ngaku. Ya kan Yasmin? Iya benar, tapi ya nggak bisa dipaksa. Nggak bisa pakai cara kekerasan juga. Kita harus main cantik lah. Ada ide nggak? Oh, gimana kalau kita bikin Rangga teler? Karena biasanya kan kalau orang teler tuh pasti dia akan jujur. Enggak, gue nggak setuju dengan cara itu. Iya Dirga, kayak mendingan kita cari yang lain aja deh. Terus mau pakai cara apa lagi? Kekerasan nggak boleh, culik-menculik nggak boleh sama kalian. Cara yang gue sebutin tadi itu satu-satunya cara yang cantik untuk bikin Rangga ngaku. Karena tipikal orang kayak Rangga itu bakalan susah ngakunya. Gimana aku coba bujuk dulu deh ya? Gimana sayang? Ya boleh sih kalau itu. Kamu coba bujuk aja, siapa tahu Mas Rangga tuh mau ngaku. Atau nggak kamu bisa aja pura-pura ngambek kan kalau dia nggak mau ngaku. Ya aku coba aja dulu ya. Sambil kita pikirin caranya kayak apa. Nih, Parangga nelfon nih. Kalian diam ya. Halo Yasmin, kamu di mana? Kamu di rumah nggak? Aku lagi di jalan mas. Aku lagi mau cari makan malam. Oh, yaudah. Gini, kamu jangan makan dulu ya. Kenapa mas? Iya, soalnya aku mau ngajakin kamu makan malam di luar, gimana? Oh, kamu mau ngajakin aku makan malam? Makan malam di mana? Kamu tahu nggak? Stik di Jalan Cempaka. Kalau kamu tahu, ya udah kita ketemu di sana. Kalau nggak tahu nanti aku Sherlock, ya? Tahu mas, tahu. Oke, sampai ketemu nanti ya. Iya udah mas, sampai ketemu di sana ya. Mudah-mudahan Yasmin setuju kalau pernikahan aku dengan dia akan dipercepat. Yes. Kenapa sayang? Mas Rangga ajak kamu dinner? Iya sayang, ini momen yang pas buat aku tanya-tanya. Ya aku nggak apa-apa sih. Cuman kali ini kamu coba tanya lebih detail lagi ya. Tapi ingat. Iya, jangan peluk-peluk, jangan deket-deket. Ya kan? Aku ingat semua loh. Ada-ada aja loh berdua. Pacaran pakai ada undang-undangnya segala. Ya pokoknya
kamu jangan sampai lupa aja pesan aku tadi. Iya sayang. Seperti kemarin-kemarin, Romeo sama Yasmin terlalu hati-hati jalanin misi ini. Gue yakin, Rangga nggak bakalan ngasih info semudah itu. Orang yang licik kayak Rangga harus dibalas pakai cara yang cantik. Biar rencana Yasmin sama Romeo nggak sia-sia. Sorry Romeo, Yasmin. Gue bakal jalanin cara gue sendiri lagi. Oke, udah sampai Rom. Sayang, aku turun dulu ya. Iya sayang, kabarin aku ya kalau ada info terbaru tentang Pras. Ya pasti. Gak, tolong anterin Yasmin ya. Ntar kita ketemu lagi. Iya man, yaudah sana. Thanks bro. Hati-hati ya sayang. Bye semua. Bye. Nih berarti aku nganterin kamu dinner dong. Di mana sih tempatnya? Dia bilang sih katanya di restoran Stick di daerah Cempaka. Kamu tahu nggak? Dia ngirim Sherlock sini. Oke, aku tahu kok tempatnya. Yaudah. Nah, tapi nanti kamu turunnya agak jauh ya, biar nggak kelihatan. Iya nggak apa-apa. Parah banget sih bokap lo. Udah tahu bokap gue lagi sakit, pakai dipaksa-paksa kayak gitu. Maksud lu apa jelek-jelekin bokap gue? Orang gue ngomong fakta doang, nggak ada yang jelekin bokap lo di sini. Gue cuman bilang kalau tadi bokap lo kesini, terus maksa-maksa bokap gue ngelakuin hal yang dia nggak mau. Orang bokap gue tuh lagi sakit, lihatlah situasinya kayak gimana. Jaga mulut lu ya. Dari awal yang salah itu bokap lo. Ya nyokap lo juga salah. Sembarangan lo kalau ngomong. Dari awal gue udah ingetin ke lo jangan macem-macem sama keluarga gue. Jangan berani-berani mau ngelawan bokap gue. Bokap gue itu Baskara Cakra Dinata. Paham lo? Nyebelin banget sih nih perempuan. Lo lihat aja ya. Gue nggak terima bokap gue diginiin. Gimana ini? Papa mau interogasi Pak Pras. Kalau misalnya Pak Pras sempat ngeliat aku di dalam mobil itu gimana? Bisa-bisa Pak Pras bilang ke Papa kalau aku yang udah nabrak dia. Harus minta tolong ke siapa? Permisi. Silakan Mbak, ada perlu apa? Saya nyari teknisi yang kerja di sini. Tingginya kurang lebih, ya mungkin sepantaran Mas lah. Rambutnya agak ikal, terus ada jenggot kumis tipisnya. Mas Haji. Ya. Ada apa? Mas, Mbak ini nyari Mas Santo. Mbaknya nyari Mas Santo? Saya kurang tahu sih namanya siapa. Tapi kemarin dia benerin handphone saya, makanya saya mau ketemu sama orang itu. Aduh, sekarang Mas Santo udah pindah kerja Mbak. Dan saya sekarang nggak tahu pindah kerja di mana. Dia pindah kerja nggak lama setelah servis handphoneku. Fix, pasti dia yang udah pasang penyadap di HP aku. Setelah itu dia pindah dari sini. Ada apa ya Mbak? Apa ada masalah sama HP-nya? Biar saya lihat Mbak. Gak perlu Mas, saya mau ketemu sama teknisi itu sih. Mas punya nomor telepon atau alamat rumahnya? Wah, kalau nomor teleponnya udah nggak bisa dihubungi lagi Mbak. Kalau alamatnya saya juga kurang tahu. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya. Sama-sama Mbak. Sama Mari. Nungguin dia kayak gini. Kamu jalan kaki? Iya, tadi aku diberhentiin di dekat restoran terus aku jalan ke sini. Ini kenapa restorannya sepi ya? Sengaja udah aku booking buat acara makan malam kita. Masuk yuk. Yasmin,
Mau cobain steak punya aku nggak? Kebetulan aku order kalkun. Cobain. Enggak, makasih. Sayang banget. Padahal enak loh ini. Enggak, makasih. Kalau bukan karena ingin menguak kebenaran soal hubungan ayah sama Pak Baskara, aku nggak mau diajak makan malam bareng sama Mas Rangga. Yasmin, aku ke belakang dulu sebentar ya. Permisi, ini minumannya saya ganti dulu ya. Masih. Iya. Aduh, maaf ya. Lama ya nungguin aku. Enggak kok. Ini oke nih servisnya nih tempat. Makanya aku sering datang ke sini. Minuman belum habis aja udah dituangin lagi sama mereka. Oh ya Mas, kayak masih banyak hal yang belum kamu tahu tentang aku. Aku mau cerita dikit. Aku tuh terakhir makan di restoran tuh sama ibu. Pas waktu itu aku ulang tahun yang ke-6. Dan di ulang tahun itu aku happy banget karena aku dikasih kado sama sahabat-sahabatnya dari ibu. Iya. Kalau kamu masih inget nggak pas kamu ulang tahun, pas umur kamu 6 tahun, kamu dikasih kado sama sahabat-sahabatnya Pak Baskara sama Bu Ajeng? Oke. Kalau sama koleganya papa aku sih kadang dikasih, kadang enggak. Tapi kalau sama sahabat papa aku sih nggak pernah. Soalnya kan papaku nggak punya sahabat. Mas Rangga masih aja nggak mau jujur. Gimana persiapan? Maaf Pak Bas, tapi kenapa kita harus melakukan tes ini pada Pak Pras? Udahlah dok, kali ini saya nggak mau kecolongan. Saya nggak mau biarin orang seperti dia ini berkeliaran kemana-mana dengan alasan pura-pura amnesia. Udah dok, sekarang dokter tolong periksa dia semua sesuai dengan prosedur. Gawat, aku nggak bisa lolos lagi kali ini. Aku harus gimana sekarang? Pergi kamu orang jahat. Kau bener-bener jahat. Baik kalau begitu Pak, kita akan lakukan tes sesuai prosedur kesehatan yang berlaku. Kita lihat aja nanti. Apa benar kamu amnesia atau kamu pura-pura? Pak, kenapa Pras mesti diikat segala sih, Pak? Emangnya kenapa, Pak? Kenapa? Kamu mau halangi proses pemeriksaan si Pras? Hah? Papa, buat apa diperiksa lagi? Pras kan memang amnesia, kita semua udah tahu. Dia nggak inget apa-apa, Pak. Aku nggak percaya sama dia.
Mah, kamu ini sebenarnya mau kasus penembakan Romeo itu selesainya cepet atau enggak sih? Ya Mama mau cepet dong Pak. Mama juga pengen tahu siapa pelakunya Pak. Artinya kamu nggak usah ngehalang-halangin rencana Papa. Pras ini adalah orang yang udah nyusun rencana untuk bunuh Romeo. Ya udahlah Pak, Mama nggak mau Papa marah-marah di sini. Pak, Ma, izin. Saya mau lihat kondisinya Pak Pras. Dok, gimana kondisinya? Nanti kita lakukan tes dulu ya, Pak. Baik. Mas, sekarang gini aja. Lebih baik sekarang Mama jelasin siapa sebenarnya orang udah nyuruh dia untuk celakain Romeo. Apa itu kamu? Kenapa Papa selalu menuduh Mama? Mama ini nggak tahu apa-apa, Pak. Kamu ini kan orang terdekatnya Pras. Dia nggak mungkin melakukan apa aja, nggak sesuai sama perintah kamu. Pokoknya Mama tidak tahu apa-apa ya, Pak ya. Kenapa Papa selalu menyudutkan Mama? Mama bertindak seperti ini karena Mama pengen tahu anak buah Mama seperti apa. Emang nggak boleh Mama pengen tahu si Pras bagaimana? Kamu itu kan cuma atasannya, dia tuh bawaan kamu. Kok sekarang kamu khawatirnya kayak begini? Dia pacar kamu? Nuduh terus, Pak. Nuduh terus. Udah mulai ngaco nih Papa nih. Kok Papa sekarang ngomong kayak gitu ya? Jangan-jangan Papa mulai curiga sama Mama dan Pak Pras. Kalau kamu masih terus untuk berkeras, untuk belain dia, terserah kamu. Halo, Alfi. Tolong kamu siapin penjagaan 24 jam ya, untuk jagain si Pras selama di rumah sakit. Iya, oke. Tom, kita keluar dulu. Ya, Pak. Boleh saya bicara berdua dengan Pak Pras? Baik, Bu. Ayo silakan. Saya pamit keluar dulu. Ya. Jangan. Kamu tenang, kamu tenang. Kamu ikutin aja semua prosesnya seperti apa. Ya, kamu nurut aja, tenang. Aku udah punya rencana. Oke? Iya, aku ikutin semua perintah dari kamu. Ya, oke aja. Tenang. Kamu kenapa, Mas? Aku nggak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa, kamu kayak aneh aja. Kenapa? Enggak, aku baik-baik aja. Oh iya, nanti kalau kita nikah, kamu mau acaranya itu mewah, private, atau nikah massal? Seru juga kayaknya tuh. Atau nikah massal? Seru juga kayaknya tuh. Hah? Iya. Nikah massal? Iya.
kenapa? Bukannya kamu juga lebih suka yang private ya, yang gak terlalu banyak orang? Ya aku tiba-tiba kebayang aja kalau aku sama kamu nikah, terus Romeo sama Alicia nikah, tapi kita nikahnya secara massal kan seru banget gitu. Kamu kenapa sih aneh banget? Kamu apa sih nanya-nanya gitu? Kamu khawatir ya sama aku? Ya. Mas Rangga kok gini ya? Apa jangan-jangan Mas Rangga lagi mabok? Tapi kapan minumnya? Permisi. Ini minumannya saya ganti dulu ya. Apa jangan-jangan pelayan yang tadi? Mas, aku ke kamar mandi dulu sebentar. Tapi kamu jangan lama-lama ya. Nanti aku dibawa kabur sama perempuan. Jangan lama-lama, Yasmin. Aduh. Mas, saya mau nanya, tadi Mas kasih... Dirga tadi kamu yang ngasih minuman? Itu kamu kasih minuman apa? Lagi pula kamu ngapain nyamar kayak gini? Tuh kamu lihat tuh parah nggak? Yasmin, tapi kamu sadar gak? Justru ini kesempatan kamu untuk nanya-nanya ke si Rangga. Sebaiknya kamu manfaatin deh situasi ini, biar kita nggak sia-sia. Udah sana cepet korek informasi yang penting dari si Rangga. Biar usahaku juga nggak sia-sia. Cepet. Yasmin, kok kamu kalau aku perhatiin makin lama makin cantik banget. Mas, kita lanjutin obrolan yang tadi deh. Kayaknya seru banget deh kalau kita ingat-ingat masa kita masih kecil, masa ulang tahun, masa dimana masih kumpul-kumpul. Aku seneng banget kalau misalkan aku ulang tahun, aku tiup lilin, terus dipesenin kue, banyak dikasih kado. Kalau kamu masih inget nggak pas kamu umur 6 tahun, terus ada yang kasih kamu kado? 6 tahun ya. Aku inget ada sahabatnya papa aku yang ngasih aku kado. Dan sampai sekarang aku masih inget sama sahabatnya papa. Bener kan? Tadi Mas Rangga bohong bilang kalau Pak Baskara nggak punya sahabat dekat. Buktinya sekarang Mas Rangga bisa kepancing dengan keadaan yang mabuk. Kamu masih ingat? Iya. Aku masih inget kok. Oh gitu, terus Mas, berarti kamu tahu dong sahabatnya Pak Baskara siapa? Dia itu namanya Om Yoga. Mereka tuh sering banget pergi berdua gitu, mungkin karena saking akrabnya juga sih. Dan aku
aku pernah sih ketemu dia dulu waktu kecil. Dan kadang Om Yoga itu suka ikut pergi bareng keluarga kita. Berarti Bu Aja kenal sama Yoga? Ya, harusnya sih kenal ya. Terus kamu ingat apa lagi? Enggak sih, aku enggak terlalu inget yang gimana ya. Karena kan waktu itu masih kecil banget aku. Tapi yang jelas Om Yoga tuh baik banget sama aku. Berarti kamu tahu Om Yoga? Kamu juga tahu istrinya Om Yoga? Ya, inget sih. Tapi udah lama banget. Aku juga lupa ya persisnya gimana. Tapi kamu kok nanya-nanya soal Om Yoga, kamu kenal? Sini. Ada aku lagi. Angkat aja Mas, angkat. Iya. Ya Dek. Halo Karangga di mana? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Ini Karangga, aku lagi serius, jangan bercanda dong. Kakak juga serius jawabnya, Dek. Karangga kenapa sih? Mabok ya? Mabok, enak aja. Enggak lah. Karangga nggak mungkin mabok, udah jangan telepon mulu, pusing tau nggak? Karangga apaan sih? Belum selesai telepon udah dimatiin aja. Kenapa ya Karangga? Nggak biasanya dia kayak gitu. Padahal aku butuh bantuan Karangga buat cari cara gimana Pak Pras nggak buka mulut soal aku. Kalau ternyata Pak Pras nggak amnesia dan dia lihat siapa yang udah nabrak dia, pasti dia akan ngomong yang sebenarnya. Dan bisa-bisa aku dipenjara. Belum lagi soal Nathan. Walaupun emang bener Pak Pras amnesia, pasti Nathan akan ngomong ke papanya kalau aku yang udah nabrak papanya. Udah aku matiin teleponnya supaya nggak diganggu lagi. Maaf ya, tadi adik aku nelfon, dia suka ganggu aku. Terus Mas, kamu lanjut lagi Mas. Kamu cerita lagi. Soal Om Yoga ya? Jadi Om Yoga itu pernah kasih aku kado waktu aku ulang tahun. Dan Om Yoga tuh om yang baik banget. Dia the best lah pokoknya. Terus? Mas Rangga? Mas? Duh, Mas Rangga kenapa sih keburu tidur? Ini ceritanya masih ngegantung. Dirga. Tolongin ini. Kenapa? Ini. Mas Rangga tidurnya gimana? Kayaknya harus dianterin pulang deh. Ya, kita anterin pulang deh. Kamu tahu kan, Rom? Buat Papa, si Pras itu tuh cuma pura-pura. Dia tuh enggak lah. Dia enggak amnesia. Dia tuh begitu. Karena dia tahu Papa tuh ngincer dia. Makanya sekarang kan Papa ngelakuin pemeriksaan ini. Biar apa coba? Biar si Pras itu nggak bisa berkelit. Dan keuntungannya adalah kita bisa tahu siapa sebenarnya orang yang udah ngincer kamu dan mau ngilangin nyawa kamu. Ya, Pak. Papa minta kamu awasin, pantau terus ya pemeriksaan si Pras. Baik, Pak.
Kasih, Rom. Papa jalan dulu ya. Aku jadi makin yakin kalau Papa bukanlah orang yang nyuruh Pak Pras untuk celakain aku. Semoga Yasmin juga percaya kalau Papa bukan pelakunya. Yasmin sekarang sama Mas Rangga, gimana ya? Semoga dia baik-baik aja. Tolong dijagain ya, Pak. Mbak Yasmin, ini Pak Rangga kenapa ya? Kayaknya dia kecapean deh dan kurang enak badan. Iya, Mbak. Mbak Yasmin nggak jagain Pak Rangga? Enggak, saya harus pulang. Yaudah, silakan. Sayang, ada apa? Sayang, aku mau cerita tentang makan malam aku sama Pak Rangga. Ternyata ada Dirga yang nyamar jadi pelayan. Dirga mata-matain kalian sampai nyamar. Sayang, aku nggak pernah nyuruh Dirga lakuin itu loh. Iya, aku tahu, tapi ini memang inisiatif dia sendiri sih. Dia ngelakuin itu karena sengaja menukar minuman Mas Rangga sampai Mas Rangga sampai mabuk. Mas Rangga mabuk? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, sayang. Terus gimana? Iya, aku sempat protes sama Dirga. Tapi dia bilang aku harus gunain kesempatan ini buat ngorek informasi soal ayah aku. Ya akhirnya aku tanya-tanya sama Mas Rangga dan aku juga sempat rekam juga pembicaraan aku sama Pak Rangga. Mas Rangga bilang apa? Dia bilang kalau Pak Baskara itu memang sahabatnya ayah. Dan Bu Aja juga kenal sama ayah. Mas Rangga sampai semabuk itu. Tapi dia nggak rese kan? Kamu nggak diapa-apain kan? Kamu nggak apa-apa? Enggak, sayang, nggak rese kok. Ya walaupun dia mabuk, tadi aku juga sempat nganterin dia ke rumah. Ini aku juga udah di rumah, sayang. Iya. Jadi kalau gitu kamu langsung istirahat ya. Sweet dream. Good night. Iya, sayang. Makasih ya. I love you. I love you too. Dirga keterlaluan. Harus ketemu sama dia. Lu di mana sekarang? Gue mau ketemu sama lo. Lu bener-bener keterlaluan ya. Dengan lu mabukin Mas Rangga, lu bikin Yasmin dalam bahaya. Gue tuh cemas sama Yasmin, lu paham gak sih? Rom, lu kalem ya. Lu gak perlu panik ini kali. Jelas gue panik. Lu tuh keterlaluan. Gue gak terima sama apa yang lu lakuin. Ini lu beneran marah sama gue? Gue marah sama lo. Gue marah banget sama lo. Ini lu pukul gue. Biar lu gak rasa lega. Pukul! Lu tahu gue gak bakal ngelakuin itu. Gak usah mancing-mancing gue. Gini ya Dokter Romeo. Gue tahu lu secinta apa sama Yasmin. Dan gue juga tahu lu sebutin apa sama Yasmin. Tapi lu juga harus paham. Apa yang gue lakuin itu demi semua kelanjutan penyelidikan kita terhadap Cakradinata. Tapi apa yang lu lakuin itu semua terlalu beresiko. Lu ngerti gak apa maksud gue? Dia Yasmin aman-aman aja kan? Hah? Dia gak dicelakain sama Rangga kan? Karena setelah gue kasih minuman itu, gue tetap ada di situ untuk mastiin Yasmin baik-baik aja. Lu silakan kalau mau nyalahin gue. Tapi berkat gue, berkat tindakan nekat gue, Yasmin jadi bisa ngorek informasi soal Pak Yoga dari si Rangga. Yasmin pasti udah cerita kan? Oke, sorry. Soalnya tindakan gue udah bikin lu marah. Tapi gue lakuin itu demi penyelidikan kita bisa berjalan dengan cepat. Aku bisa nyampe rumah ya? Kenapa ya?
Aku aja nggak tahu gimana caranya aku sampai rumah. Apa mungkin aku mabuk ya, tapi nggak mungkin sih. Oh iya, coba aku tanya Yasmin deh. Halo Mas. Yasmin. Aku mau nanya deh. Itu aku bisa tiba-tiba nyampe rumah gimana caranya ya? Emangnya semalam itu aku skip banget ya sampai aku sendiri lupa kalau aku tiba-tiba bisa nyampe rumah. Kamu inget gak? Aku nggak tahu sih Mas. Pokoknya semalam kamu ketiduran. Aku ketiduran? Nggak tahu Mas. Aku semalam pas kita makan malam terus aku ke toilet. Pas aku balik kamu udah ketiduran ya. Mungkin kamu kecapean. Tapi aneh deh. Kok bisa ya aku ketiduran? Perasaan aku tuh nggak capek-capek banget ya. Oh iya, apa jangan-jangan gara-gara makanan atau minumannya ya? Tapi seingat aku ya, aku tuh nggak pesen yang aneh-aneh deh. Aku nggak pesen makanan yang aneh-aneh, aku minuman juga nggak aneh-aneh. Tapi kok bisa ya? Aku nggak tahu deh Mas, kan kamu sendiri yang booking. Iya sih, aku yang booking, kamu bener. Aku juga bingung sih Mas sama kejadian semalam. Ya aku pikir karena kamu kecapean aja. Terus kamu ketiduran ya aku anterin kamu pulang. Apa iya aku beneran ketiduran? Oh iya Yasmin, ya mungkin kamu bener aku kecapean. Tapi gini, sebelum aku ketiduran, kita tuh sempet ngobrolin soal apa ya? Sebelum aku ketiduran, kita tuh sempet ngobrolin soal apa ya? Ngobrolin biasa aja sih Mas. Paling ngobrolin tentang masalah makanan gitu-gitu doang. Habis itu udah kamu tidur. Syukurlah aku nggak ngomong macem-macem. Bisa-bisa semua rahasia aku kebongkar gara-gara Yasmin. Mas Rangga? Oh iya Yasmin, kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Ya aku baik-baik aja kok. Dan mungkin kamu ada bener juga. Aku kecapean dan aku minta maaf ya kalau makan malam kita jadi gagal. Gak apa-apa Mas, kan nanti kita bisa makan malam lagi. Iya Yasmin, makasih ya atas pengertian kamu. Iya Mas. Ya udah, sampai ketemu nanti ya. See you. Mas Rangga masih belum banyak cerita nih tentang ayah aku. Romeo juga lagi di rumah sakit. Aku masih penasaran loh sama apa yang terjadi sama Pak Pras. Kenapa ya? Mau kemana Mbak? Saya mau ke rumah sakit. Ada urusan apa di rumah sakit? Ya urusan saya. Kamu gak usah banyak tanya deh. Kalau gitu saya temenin ya. Gak usah. Saya bisa kok berangkat sendiri. Mbak Lisa kan harus dalam pengawasan saya. Tunggu. Kakak dengar ada ribut-ribut, ada apa ini? Aku mau ke rumah sakit tapi ditanyain melulu Kak. Kakak ikut yuk ke rumah sakit. Ikut? Kenapa? Ya kan Papa lagi ngecek keadaan Pak Pras. Kalau dia beneran amnesia atau enggak. Ya udah, kakak ikut ke sana. Dania kamu ikut juga kan? Iya Mas. Yaudah, yuk. Ini dulu, Pak. Makasih, Rom. Harusnya Papa nggak usah nunggu di sini. Biar aku aja yang nungguin hasil observasinya Pak Pras. Ya, Papa cuma mau yakinin aja. Gak ada yang terlewatkan, Rom. Karena Papa pengen untuk mantau langsung semua perkembangan soal si Pras itu. Terus, perkembangannya gimana? Menurut dokter yang tangani Pak Pras, semua hasil tesnya akan keluar hari ini. Cuma, asal kamu tahu, Rom. Papa kok masih yakin si Pras itu cuma pura-pura amnesia. Iya gak sih?
Aku suapin apa? Saya nggak lapar. Tapi papa kan harus minum obat. Makanya papa harus makan. Saya kan tadi bilang sama kamu, saya nggak lapar. Kalau saya lapar, saya akan makan. Jangan paksa saya. Apa yang akan terjadi nanti? Apakah Ajeng bisa ngatasin masalah ini? Apa Ajeng bisa manipulasi hasil tes aku? Udah jam segini kok belum datang. Harusnya aku udah terima nih. Akhirnya kamu datang juga. Lama banget sih. Maaf Bu, tadi ada kendala sedikit. Oh, mana? Berkas yang Ibu Ajeng minta ada di dalam itu semua Bu. Bisa langsung cek sendiri Bu. Oke. 10 menit ke depan kamu cek. Saya akan transfer. Baik Bu, terima kasih. Ingat, kamu harus tutup mulut. Gak boleh ada orang tahu, ya? Baik Bu, saya permisi. Bagus. Berkas palsu ini bisa menyelamatkan Pras dari cengkeraman Baskara. Aku harus segera menukar hasil tes asli Pras dengan hasil tes yang sudah direkayasa ini. Sus, ini hasil pemeriksaan milik Pak Prasetyo. Tolong langsung serahkan ke Pak Baskara. Beliau sudah menunggu di ruangan Pak Pras. Baik, Pak. Ini kesempatan aku. Suster. Itu hasil tes Pak Pras bukan? Iya, betul. Saya bawa langsung aja ya. Oh, silakan. Oke, makasih ya. Aduh, gimana nih? Kok malah jadi Romeo yang datang dan ngambil hasil tes itu? Aduh, ini benar-benar kacau. Bagaimana caranya ya? Aku harus merebut hasil tes itu dari tangan Romeo. Astaga! Maaf ya Bu. Kita nggak ngeliat Bu Ajeng, maaf ya Bu. Gimana sih kalian nih? Ya di sana. Maaf ya Bu, permisi. Aduh, hilang deh Romeo-nya. Sakit lagi nih dengkul. Aduh, sial banget sih. Pak, hasil tes dari Pak Pras udah keluar. Bosan banget. Ngapain lagi ya? Kok nggak ikut belajar bareng di rumahnya Naomi sih? Males gue, Noy. Bosan.
Ngapain lagi ya gue yang seru? Kalau bosen, berarti waktunya seru-seruan bareng Kalpa. Emang bisa? Kalpa kan beda dari wafer coklat biasa. Coklatnya lumer, ditambah gurihnya kelapa dan wafer yang renyah. Beuh, nagih. Taburan kelapanya kres-kres, krenyes-krenyes di mulut. Wih, mau dong, Nay? Makanya ikutin gue ya. Gigitan pertama, nikmatin gurihnya kelapa. Gigitan kedua, nikmatin manisnya coklat. Gigitan ketiga, rasain manis gurihnya kalpa. Makin dikunyah, makin berasa serunya. Wafernya pas digigit renyah, kres-kres gitu. Kelapanya gurih, coklatnya manis. Pas dikunyah, nyatu di mulut. Taburan kelapanya krenyes-krenyes, bikin geli-geli seru di mulut. Serunya beda. Kalpa emang beda dari wafer coklat biasa. Gak cuma manis dari coklatnya, tapi ada gurih dari taburan kelapanya yang bikin seru. Kalau pengen asik, ya makan kalpa. Gue juga punya nih 3 kata buat kalpa. Enaknya nggak bisa lupa. Kalau ada kalpa, bosan hilang, seru datang. Kalpa makin dikunyah, makin berasa serunya. Pras, hasil tes kamu udah keluar. Kenapa mukanya Ajeng kelihatan panik banget ya kayak gitu? Aku gak bisa nyelamatin kamu, Pras. Semuanya kacau. Romeo sudah mengacaukan rencana aku, Pras. Aku harus bagaimana ini? Gimana, Pak? Apa hasilnya sudah keluar? Oh, bagus lah. Udah lengkap ya, semua udah datang. Rom, tolong kamu bacain hasil tesnya. Hasil tes menunjukkan kalau Bapak Prasetyo tidak mengalami amnesia. Sistem saraf limbiknya normal dan tidak menunjukkan ada hal yang berbahaya. Ajeng nggak jadi nuker hasilnya. Ah, gawat gimana nih? Mbak Dania, Mas Alfi. Pagi Mbak Yasmin, baru sampai? Iya, baru aja sampai. Langsung masuk aja Mas, semuanya ada di dalam kok. Nggak, kayaknya saya di luar aja deh. Saya nggak enak kalau saya masuk ke dalam. Dengan saya di luar, saya juga cuma penasaran aja sih gimana hasilnya Pak Pras. Selama ini kamu udah bohongin saya. Kamu penipu. Udah, kamu gak usah drama, Bas. Sekarang kamu ngaku siapa yang udah nyuruh kamu untuk celakain Romi.
Musuh saya? Atau aja? Kenapa Mama dibawa-bawa sih, Pak? Mama kan tidak tahu menahu soal itu. Ya, karena selama ini kalian memang dekat. Pras, aku mohon kamu jangan ngomong. Kamu harus tetap tutup mulut. Selamatkan aku, Pras. Tolong, Pras. Jadi kamu nggak buka mulut? Kamu nggak mau jujur sama saya? Hah? Pak, udah cukup, Pak. Pak. Cukup, Om. Kamu gak usah ikut campur. Diam kamu. Walaupun itu salah papa saya, tapi tetap aja kan dia lagi sakit sekarang. Rangga, pegang papa kamu bisa mati nanti Pak Pras. Iya, Pak. Pak, kalau kayak gini Papa bisa bunuh dia, Pak. Udah, Pak, cukup, Pak. Papa sekarang bunuh saya, Pak. Bunuh saya. Maafin saya, Pak. Setelah kamu selingkuh istri saya, dan kamu coba untuk membuat anak saya meninggal. Sekarang kamu bilang kamu minta maaf. Enggak. Maaf apa? Enggak. Jadi Papa udah tahu tentang perselingkuhan aku sama Pras. Mama selingkuh sama Pak Pras. Jadi bukan cuma Papa yang suka selingkuh, tapi Mama juga. Tanpa aku kasih tahu, ternyata Papa udah tahu soal perselingkuhan Mama sama Pak Pras. Kasihan Papa. Selama ini Papa menyimpannya sendiri. Semoga jantung Papa baik-baik aja. Ternyata bokapnya Alisa juga udah tahu. Kenapa Papa menuduh Mama selingkuh sama Pak Pras? Jangan ngaco deh, Pak. Ngomong jangan sembarangan, Pak. Jadi kamu nggak mau ngaku? Kamu nggak mau jujur? Saya nggak begitu, Pak. Saya mohon, Pak. Yang satu nggak mau ngaku, yang satu ngebantah. Kompak banget kalian. Nggak seperti itu, Pak. Jawab sekarang, Gas. Siapa orang yang udah nyuruh kamu untuk celakain anak saya? Jawab! Aku akan terus melindungi kamu, Ajeng. Aku janji sama kamu. Papa udah gak bisa selamat lagi sekarang. Lagian kenapa sih? Papa berani ngelakuin hal keji kayak gitu. Mau bunuh anaknya Baskara, selingkuh sama istrinya. Maafin aku, Pras. Aku juga nggak bisa selamatin kamu sekarang. Jangan kotorin tangan Papa, hanya karena manusia ini ya. Biar polisi yang menginterogasi. Biar aku hubungin polisi, oke? Pak. Saya mohon, Pak. Kamu benar-benar keji. Bahkan penjara aja nggak pantas jadi tempat tinggal kamu. Pak Baskara. Mana polisinya? Dalam perjalanan, Pak. Pak Baskara, maafin saya, Pak. Saya mohon, Pak. Saya mohon, Pak. Ayo, Pak. Saya mohon, Pak. Saya mohon, Pak.
Ini nggak bisa dibicarain baik-baik, Pak. Baik-baik. Iblis kayak gini nggak pantas diajak ngomong baik-baik. Kamu tahu, papa kamu ini udah buat kesalahan besar. Dia berselingkuh sama istri saya. Enggak, Pak. Dan yang paling parah adalah, dia coba bunuh anak saya, Romeo. Saya nggak akan kasih ampun dia. Showtime. Romeo, saya minta maaf, Romeo. Romeo. Pak, bangun aja, Pak. Maafin saya, Romeo. Pak Pras, bangun, Pak. Please jangan kayak gitu di sini. Lihat ini. Oke, kamu diam. Ya. Oke, buat kalian semua bergerak sedikit aja, saya akan habisi anak kesayangan Baskara Cakradinata. Lepaskan Alicia, Pras! Diam kamu aja. Aku nggak akan ngelepasin anak kamu. Aku nggak mau berakhir seperti ini. Pak, aku mohon sama Papa, jangan sakitin Alisa. Pras, menyerah aja, Pras. Jangan memperburuk keadaan, Pras. Diam kamu aja. Aku nggak akan mau dengar omongan kamu lagi. Nah kan, Papa minta maaf. Oke? Papa nggak akan ngelepasin Alicia. Ya, Alicia, kamu jangan bergerak ya. Bergerak aja kamu, ngebrontak aja sedikit pun, aku akan kikis pipi mulus kamu itu, ya. Ini terjadi juga karena dosa kamu di masa lalu, Baskara Cakradinata. Diam Alicia! Saya bilang diam. Good boy, Baskara.
Mana kunci mobil kamu? Kunci! Selain kunci kamu nggak? Kalau enggak kamu aku habisin di sini juga. Depan keluarga kamu. Aku nggak akan ngelepasin kamu, Alicia. Ya? Pak Pras, jangan laku itu Pak Pras. Itu bisa membahayakan Alisa, dia nggak tahu apa-apa. Enggak! Saya nggak peduli. Hah? Dania. Jangan bergerak kamu ya. Kamu jangan jadi pahlawan sok kesiangan kamu. Pras, jangan nekat dong. Kamu cuma bikin susah hidup kamu sendiri. I don't care, Baskara. Ayo masuk. Masuk. Masuk Alicia. Jangan ngelawan kamu, Alicia.